Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar anak-anak? Semoga dalam kondisi yang sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ani. Di sini Ustazah akan menyampaikan berkaitan dengan janji siswa. Apa itu janji siswa? Janji siswa adalah pernyataan yang disampaikan oleh seorang siswa yang di dalamnya terdapat konsekuensi dan tanggung jawab. Kalau sudah berjanji, berarti harus ditepati ya. Janji siswa SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School disusun pada tahun 2013-2014. Penyusunannya oleh 2 orang guru, satu sebagai ketua dan satu lagi sebagai anggota. Diketuai oleh Ustazah Desma Haryanti SPD dan dianggotaki oleh Ustazah Aprilia Fitriani. Kami berdua menyusun lalu ditandatangani langsung oleh Kepala SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School pada saat itu, yaitu Ustadz Novian Iskandar. Kami menyusunnya berdasarkan SKL. Apa itu SKL? Standar kompetensi lulusan anak-anak. Maka bisa dilihat ya, ada 8 poin janji siswa yang sudah anak-anak baca dan anak-anak pahami. Mari bersama-sama kita mengucapkan janji siswa. Janji siswa. Kami, siswa SMP IT Permata Bunda Islamic Boarding School berjanji: 1. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. 2. Berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Berakidah, beribadah, dan berakhlak yang baik. 5. Mandiri dan berwawasan luas. 6. Disiplin dan mampu mengendalikan diri. 7. Sehat jasmani dan rohani. 8. Bermanfaat bagi sesama. Kita bahas satu-satu ya. Pertama adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sudah selayaknya kita sebagai makhluk ciptaan Allah mematuhi, mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Misalnya sholat. Kalau sholat berarti harus tepat waktu dan tidak boleh bolong-bolong. Selanjutnya adalah taat kepada Rasul. Mematuhi sunnah Rasulullah adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, berbakti kepada orang tua dan guru. Bentuk kita berbakti kepada kedua orang tua dan guru, misalnya selalu mengucapkan kata-kata yang baik, berperilaku sopan, dan mematuhi segala perintah. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan itu dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi, sebagai seorang siswa, kita wajib untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah sebagai bentuk mendisiplinkan diri dan belajar bertanggung jawab. Yang keempat, berakidah, beribadah, dan berakhlak yang baik. Akidah adalah pondasi, dasar keimanan. Ibaratkan bangunan, pondasinya adalah akidah, sedangkan tiangnya adalah ibadah. Jadi benar ya, kalau ada ucapan yang mengatakan ibadah adalah tiang agama dan akhlak itu sebagai atapnya. Pondasi ada, tiangnya ada, atapnya ada, maka sempurnalah bangunan itu. Dan akhlak adalah cerminan dari akidah dan ibadah. Jadi kalau akhlaknya baik, maka bisa dipastikan akidah dan ibadahnya benar. Tapi kalau kurang baik, bagaimana? Berarti harus ada yang diperbaiki akidah dan ibadahnya. Selanjutnya, yang kelima, mandiri dan berwawasan luas. Mandiri adalah upaya kita untuk melaksanakan segala sesuatu itu sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Contohnya misalnya ketika ujian. Kalau kita lagi ujian, boleh tidak kita minta bantuan orang lain? Tentu saja tidak boleh. Di sini kita belajar untuk mandiri dan berwawasan luas. Seorang pembelajar cirinya selalu belajar. Dia memiliki wawasan yang luas. Dia belajar dari orang lain. Dia belajar dari gurunya. Dia belajar dari pengalaman yang dia alami. Dan dia belajar dari apa yang dia lihat, yang dia dengar, dan dia rasakan. Kalau anak-anak ingin tahu seberapa luas ya
orang yang memiliki wawasan itu, maka cek buku bacaan apa yang dia baca dan apa yang dia tonton. Selanjutnya, yang keenam, disiplin dan mampu mengendalikan diri. Disiplin berarti segala sesuatunya teratur, mengatur semuanya. Kita memiliki target-target. Satu hari kita targetnya apa? 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita memiliki target. Jadi orang yang disiplin akan selalu mengupayakan dirinya untuk mencapai target-target itu. Contohnya menghafal, minimal anak-anak memiliki hafalan 4 juz, berarti berapa dalam 1 hari ayat yang harus dihafalkan? Dan selanjutnya adalah mampu mengendalikan diri. Kita sebagai seorang muslim harusnya mampu mengendalikan diri, bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, melaksanakan yang benar dan meninggalkan yang salah. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tubuh kita sehat, kita bisa melakukan semua aktivitas. Berbeda kalau tubuh kita sakit, pasti sulit sekali untuk melaksanakan aktivitas. Maka rajin-rajinlah kita untuk menjaga diri kita, menjaga pola makan, menjaga pola tidur, tidak terlalu banyak begadang, lalu makan makanan yang bergizi, dan rajinlah berolahraga minimal 1 pekan sekali. Selanjutnya, rohani kita, jiwa juga harus sehat nih. Gitu. Rohani yang sehat punya ciri selalu bahagia. Ya, selalu bahagia. Kalau kita bahagia, berarti kita tenang dalam kehidupan kita. Kalau mau tenang, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati yang tenang adalah hati yang selalu mengingat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, dari poin 1 sampai 8, kalau kita bisa menjalankan semuanya, kita akan menjadi makhluk yang paling sempurna, paling luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga di mata manusia. Kita akan disayang oleh Allah, disayang Rasulullah, bahkan disayang orang tua, keluarga, teman, dan juga saudara-saudara serta guru-guru kita. Maka berusahalah menjadi pribadi yang ada dalam poin 1 sampai dengan poin 8. Nah, itu tadi janji siswa yang sudah kita bahas. Semoga kita bisa menjadikan janji ini sebagai janji pribadi kita yang benar-benar dilaksanakan. Cukup sekian dari Ustazah. Jika ada kesalahan, Ustazah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.